Beliau berpikiran modernis, berpikiran reformis, berpikiran modern, ya, maju, ya. Dalam istilah Muhammadiyah, diksi Muhammadiyah saat ini kita sebut sebagai Islam berkemajuan. Islam berkemajuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan dan berbahagia Dr. Datuk Sri Anwar Ibrahim, yang sudah lama kami ingin berjumpa tapi belum diizinkan Allah, sehingga pada pagi hari ini melalui media digital Zoom kita bisa bersua, bisa berjumpa. Datuk Sri, juga untuk Ananda Ahmad Farhan, penyelenggara seminar antara bangsa tentang pemikiran Buya Hamka di alam Melayu, Profesor Dr. Siddiq Fadil, pengurus utama Darul Ihsan, para narasumber yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Ada juga dari Magelang, Mas Habib Hirzin, dan adik kami Sony Zulhuda. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa hadir dan berjumpa dengan para pemuka dan tokoh-tokoh Islam dan tokoh bangsa Malaysia yang begitu akrab, begitu familiar dengan sosok Buya Hamka yang pagi hari ini diwakili oleh Bapak Afif Hamka. Saya takjub karena hampir banyak tokoh dan pemuka Malaysia begitu bersahabat, begitu akrab dengan pemikiran dan bahkan kisah Buya Hamka, mungkin melebihi kami yang ada di Indonesia. Beliau juga tokoh Muhammadiyah yang memang spesial, seperti disampaikan Ananda Farhan, yang menghadirkan pemikiran-pemikiran dan sikap yang damai, tetapi menghadirkan pemikiran yang kritis dan berpikiran maju. Pemikiran-pemikiran progresif dari Buya Hamka yang tadi diurai dengan sangat fasih oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim. Bahkan ada buku-buku yang sudah lama beliau miliki. Saya meskipun berada di Muhammadiyah tidak sempat berjumpa langsung dengan Buya Hamka karena perbedaan generasi kami. Tahun 81 ketika beliau wafat, saya baru 2 tahun di Yogyakarta, masih menjadi mahasiswa tahun kedua. Saya sempat menghadiri ceramah beliau 2 kali. Pertama ketika saya masih belia di Bandung, masih muda, masih SMP waktu itu, mengikuti ceramah di Masjid Istiqomah Bandung. Memang sangat berwibawa dan memikat
kami yang waktu itu masih milenial. Dan di Jogja sempat satu kali menghadiri ceramah beliau di Masjid Syuhada, Yogyakarta. Tapi secara langsung hanya satu sempat berjumpa di gedung PP Muhammadiyah di Yogyakarta, tapi hanya selintas. Sebagaimana juga kami bertemu dengan Mr. Kasman Singodimedjo. Waktu itu ya karena kami masih di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, jarak dengan Buya Hamka tentu masih jauh. Beliau tokoh yang sangat tinggi, sangat besar, sehingga saya waktu itu masih merindukan kapan bisa dekat dengan Buya Hamka. Tetapi Allah tahun 81 memanggilnya. Kita beruntung karena Buya Hamka mewarisi khasanah, mozaik, karya-karya yang begitu banyak. Hampir 200 karya beliau, termasuk karya yang terbesar yakni Tafsir Al-Azhar. Kami di Muhammadiyah memahami pemikiran Buya Hamka itu di dalam satu pemikiran yang multidimensi tetapi utuh, gitu ya, utuh, sesuatu yang unity, sesuatu yang menyatu. Pertama, dalam pemikiran keislaman itu benar apa yang disampaikan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau berpikiran modernis, berpikiran reformis, berpikiran modern, ya, maju, ya. Dalam istilah Muhammadiyah, diksi Muhammadiyah saat ini kita sebut sebagai Islam berkemajuan. Islam berkemajuan. Dan kalau kita membaca di karya terbaiknya tasawuf modern, ya, tasawuf modern, itu di situ bukan hanya soal-soal jiwa, soal-soal ruhani, soal-soal tentang menghidupkan hati, ya, tanwirul qulub, ya, mencerahkan qalb, ya. Tetapi juga tadi kemerdekaan berpikir, kemajuan berpikir. Beliau seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, suka mengutip surat Az-Zumar ayat 17-18. Fabasyir ibadi alladhi yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Jadi berilah kabar gembira bagi hamba-hambaku yang suka mendengar, suka mempelajari pemikiran atau minda, suka mempelajari perspektif, paradigm, dan berbagai macam khasanah berpikir orang lain, lalu mengambil yang the best, mengambil yang terbaik. Persis sama itulah yang diajarkan oleh Kiai Dahlan. Dan itulah yang kami sebut dengan spirit kemajuan. Bahkan di tasawuf modern itu Buya Hamka mengkritik para pemuka agama yang zumud, para pemuka agama yang menjadikan apa yang dia rujuk dari Al-Quran, amania. Amania itu berangan-angan tentang sesuatu yang itu diklaim sebagai agama, sebagai Islam, tetapi sesungguhnya itu tidak mencerminkan sebagai Islam yang autentik, ya. Islam yang murni, Islam yang asli. Kritik dia sangat keras di situ. Dan dia mengajak untuk bagaimana kita menyatukan pemikiran, di mana dia sebut tiang Islam, saya kutip, tiang Islam dan tempat tegaknya yang teguh ialah dua tonggak, yaitu kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan kemauan. Tadi sempat dikutip oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim, yang beliau sebut sebagai hurriyatul fikri
wa hurriyatul iradah. Jadi hurriyatul fikri wa hurriyatul iradah. Kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan berkehendak, kemerdekaan jiwa. Ada buku lama juga beliau tahun 75. Judulnya ini ceramah Buya Hamka di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta tahun 75. 75 saya baru sekolah menengah tingkat 1, ya, baru sekolah menengah tahun 75. Dia beri title Doktrin Islam yang menimbulkan kemerdekaan dan keberanian. Doktrin Islam yang menimbulkan kemerdekaan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita ada sedikit masalah teknikal, sedang cuba untuk diperbaiki. Kemungkinan line Pak Haidar, line Pak Haidar agak masih bersambung di situ. Ya, masih kita Pak. Kita cuba untuk baiki. Okey, saya rasa line sudah masih bersambung. Berjaya masa telah. Jadi Pak Haidar boleh teruskan, Pak Haidar, silakan. Boleh ya. Singkat lagi, Haidar, ya? Sebentar lagi tinggal 5 menit. Jadi buku ini sangat bagus dan menunjukkan kepada kita bahwa pemikiran Islam Buya Hamka itu begitu beyond, ya, begitu melintasi, dan juga melakukan autokritik terhadap pemuka-pemuka agama yang zumud, yang terpenjara, yang terkerangkeng oleh statisme, oleh pemikiran-pemikiran yang konservatif. Ya. Kemudian yang terakhir, Buya Hamka juga mozaik di dalam dunia politik. Kalau kita cari bagaimana posisi berpikir politik Buya Hamka, sesungguhnya dia berada di dalam posisi yang disebut sebagai Islamic modernism dalam politik. Awal memang seperti tokoh-tokoh Islam lain di Indonesia memperjuangkan Islamic State di sidang konstituante tahun 59 dan juga di dalam Badan Usaha Penyelidik Penyelenggara Kemerdekaan, tetapi setelah itu pemikiran-pemikiran Islamic modernism itu lebih kuat pada sosok Buya Hamka dalam politik. Bahkan bukan hanya bagaimana meletakkan Islam sebagai value, juga karakter tasawuf itu juga menyertai Buya Hamka di dalam politik, yang kami sebut sekarang sebagai perspektif irfani di dalam beragama dan di dalam berpolitik, atau dalam juga bermuamalah duniawiyah. Dan ini teruji ketika setelah beliau dipenjara begitu menyakitkan di zaman Soekarno,
Tetapi ketika Soekarno wafat, itu justru beliaulah yang menjadi imam dan begitu penuh maaf, gitu ya, tanpa dendam. Jadi politik tanpa dendam kesumat itulah yang ditunjukkan oleh Buya Hamka. Politik damai, politik yang menghadirkan Islam sebagai din rahmah. Nah, juga kita lihat di buku ini kesaksian Buya Hamka tentang Pancasila. Dia mengkritik para pihak yang mempertentangkan Islam dengan Pancasila, baik itu dari kalangan pemuka agama maupun dari kaum nasionalis. Lalu dia mengatakan bahwa adalah fitnah, dia sebut sebagai menggunakan diksi fitnah, jika Islam dan Pancasila dipertentangkan, diperlawankan. Dan dia katakan bahwa saya seorang Muslim yang sejati, yang autentik, karena itu saya berpancasila. Dan saya seorang Pancasilais sejati, dan karena itu juga saya meletakkan Islam sebagai agama yang akan membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Nah, dua poin penting ini, bagaimana Buya Hamka menghadirkan Islam yang progresif, Islam yang maju, Islam yang berkemajuan, dan politik Islam yang damai, juga tentu diberi warna oleh pendekatan irfani atau tasawuf Buya Hamka, yang ini menjadi sisi yang sangat spesifik, yang di Muhammadiyah juga tentu ini menjadi terintegrasi dengan pemikiran-pemikiran dan sikap Kiai Dahlan. Jadi kalau saya rujuk gitu ya, Buya Hamka yang lahir di dalam tradisi Minang dan Melayu itu sosoknya mirip dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi dalam pemikiran maupun juga di dalam berpolitik, di dalam berinteraksi dengan tokoh-tokoh dan kekuatan masyarakat lainnya yang hatta berbeda pandangan, berbeda paham sekalipun. Nah, saat ini saya pikir baik di Malaysia maupun di Indonesia, ketika arus Islamisme yang kuat dan itu bagus, tetapi juga ada unsur neokonservatismenya itu, maka pemikiran Buya Hamka perlu kita hadirkan kembali. Karena itu saya memberi apresiasi tinggi pada Ananda Ahmad Farhan dan para tokoh termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim dan semuanya untuk bagaimana kita berseminar di negeri serumpun ini untuk menghadirkan Buya Hamka sebagai pembawa pemikiran-pemikiran Islam yang progresif, Islam yang berkemajuan dalam konteks mutaakhir. Dan itulah bentuk dari Al-Fikrah Al-Badilah, sehingga kita Muhammadiyah dan bangsa serumpun Malaysia itu kita jadi jembatan bagi generasi muda, kaum muda, bagaimana sosok Buya Hamka juga menjadi perekat persatuan bangsa serumpun, bahkan dengan bangsa-bangsa lain yang hatta berbeda pandangan politik, agama, dan ideologinya. Dan kami juga senang dengan kerjasama berbagai pihak, dan pada Datuk Sri Anwar Ibrahim, juga Datuk Siddiq Fadil, dan semua tokoh mohon dukungannya juga bagi pergerakan Muhammadiyah yang insya Allah akan mohon perizinan untuk berdirinya
Universitas Muhammadiyah Antarabangsa sebagai jembatan yang juga bagian dari menghadirkan pemikiran-pemikiran Kiai Dahlan, Buya Hamka dan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sudah bersatu dan menyatu di dalam alam pikiran bangsa Melayu. Dan Universitas Muhammadiyah Antarabangsa itu spiritnya adalah membawa pemikiran-pemikiran Islam yang menyatukan, mendamaikan bangsa serumpun untuk rahmatan lil alamin. Terima kasih. Mohon permaafan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.